Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai SMK 3 memasuki klausul ke-6, yaitu mengenai keamanan bekerja berdasarkan SMK 3. Nah, di halaman pertama ini saya melampirkan mengenai kriterianya berdasarkan lampiran kedua PP nomor 50 tahun 2012. Ini penjelasan secara hukumnya ya. Nah, ini penjelasan secara global jika lampiran kedua tadi kita tafsirkan. Yang pertama mengenai sistem kerja. Di 6.1.1 yang membahas mengenai sistem kerja, di situ dikatakan berarti yang pertama harus ada petugas yang kompeten untuk mengidentifikasi bahaya yang ada di tempat kerja. Untuk 6.1.2, hal yang penting pada penjabarannya adalah pengendalian resiko yang dilakukan itu harus berdasarkan hierarki pengendalian yang dimulai dari eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, kemudian pengendalian administrasi, dan terakhir APD. Pada poin 6.1.3 di situ dikatakan yang terpenting adalah perlunya SOP dan IK atau instruksi kerja yang terdokumentasi untuk mengendalikan resiko. Dan yang membuatnya ini harus orang yang berkompeten dan juga harus disahkan oleh orang yang berwenang di perusahaan. Untuk item 6.1.4 yang harus kita perhatikan adalah mengenai kita harus membuat list referensi peraturan yang digunakan sebagai pedoman teknis dalam mengembangkan atau memodifikasi petunjuk kerja yang ada di perusahaan. Untuk 6.1.5 dinyatakan bahwa untuk pekerjaan yang beresiko tinggi itu harus ada izin kerjanya, jadi harus kita buatkan izin kerjanya. Nah, pekerjaan apa saja yang harus memiliki izin kerja itu ada beberapa. Yang pertama adalah pekerjaan yang berhubungan dengan panas, ketinggian yang ekstrim, yang berhubungan dengan listrik, berhubungan dengan ruang terbatas atau confined space ya. Pekerjaan yang berhubungan dengan tangki dan perpipaan, kemudian juga pekerjaan yang berhubungan dengan alat berat, dan pekerjaan yang berhubungan dengan galian. Ini saya lampirkan contoh untuk membuatkan form surat izin pekerjaan yang beresiko tinggi. Ini bisa dimodifikasi sendiri, tetapi kalau mau menggunakan ini adalah form yang item-item baku yang biasa dipakai. Jadi item-item bakunya itu harus ada penjelasan mengenai informasi pekerjaannya apa, klasifikasi, perlengkapan, keselamatan pekerjaannya bagaimana saja, dan yang paling penting adalah ini validasi izin kerjanya ya. Ini harus ada. Nah, untuk 6 item 6.1.6 itu berbicara mengenai APD. Maka hal yang harus diperhatikan adalah bahwa APD itu harus disediakan. Kita bisa membuatnya, pertama adalah membuatkan list APD dan resiko yang dapat diatasi dari adanya APD tersebut di setiap unit. Dan jangan lupa bahwa APD tersebut harus dalam kondisi layak pakai. Untuk penjelasan pada klausul 6.1.7 itu menyatakan bahwa APD yang digunakan itu harus layak pakai dan ada instruksi pemakaiannya.
Nah, biasanya untuk instruksi pemakaiannya ini sebelumnya itu kita sudah ada membuatkan checklist dari Permenaker 8 tahun 2010 mengenai APD. Kemudian untuk item klausul 6.1.8 yang menyatakan bahwa upaya pengendalian resiko dievaluasi secara berkala apabila terjadi ketidaksesuaian atau perubahan pada proses kerja. Nah, di sini berarti ditekankan bahwa pengendalian resiko itu harus dievaluasi dan kita bisa menggunakan prinsip ALAP. Prinsip ALAP itu artinya resiko yang ada harus dikendalikan sehingga nanti akan mengenai si pekerjanya itu seminimal mungkin resikonya, dan pengendalian resikonya itu harus masuk di akal. Nah, ini adalah bagan untuk kita melakukan pengendalian. Jika masuk zona ideal, maka artinya itu tingkat resiko ini cukup rendah dan tidak memerlukan penanganan tambahan. Jadi kalau misalnya hasil analisis resikonya menyatakan hanya perlu ya menggunakan APD, ya sudah, berarti kita tidak perlu menambahkan analisis atau pengendalian secara administrasi. Jadi tidak perlu lagi melakukan si tenaga kerja itu harus dipindah-pindah dalam satu hari. Nah, jika dia masuk dalam zona ALAP, artinya bahwa tingkat resiko sudah dapat diterima dan tidak dapat dikendalikan lebih jauh. Artinya kalau sudah sesuai antara pengendalian resiko dengan risk assessment-nya, ya sudah, berarti dia dalam kondisi aman. Nah, tapi jika hasil dari risk assessment-nya itu masuk pada zona yang tidak ditoleransi, maka berapapun biayanya untuk mengantisipasi agar resiko tersebut tidak terjadi harus dilakukan dan dimitigasi. Begitu penjelasannya. Nah, ini untuk klausul 6.2 mengenai pengawasan, 6.3 mengenai seleksi dan penempatan personil, dan 6.4 mengenai area terbatas. Ini yang ada di PP 50 tersebut. Penjabarannya bagaimana? Ini penjabarannya. Untuk pengawasan berarti di item 6.2.1, pengawasan itu harus dilakukan sesuai SOP. Kemudian setiap orang yang diawasi itu harus sesuai dengan kemampuannya. Dalam artian juga berarti pengawasnya sendiri juga harus paham mengenai pekerjaan yang sedang diawasi. Untuk 6.2.3 menyatakan bahwa pengawas tersebut harus terlibat dalam proses identifikasi bahaya dan juga membantu membuat upaya pengendaliannya apa. Untuk 6.2.4 dinyatakan bahwa pengawas itu harus diikutsertakan dalam penyelidikan dan pembuatan laporan kecelakaan atau yang kita kenal dengan investigasi kecelakaan, dan juga harus menyerahkan laporan tersebut kepada pengurus yang ada di perusahaan. Pada 6.2.5 menyatakan bahwa pengawas itu harus ikut serta dalam proses konsultasi. Jadi misalnya perusahaan tersebut meng-hire pihak ketiga. Nah, maka si pengawas ini pada waktu proses konsultasi dengan pihak ketiga tadi harus dilibatkan. Karena apa? Karena dia yang lebih paham mengenai unit yang dia awasi. Begitu maksudnya. Untuk 6.3 mengenai seleksi dan penempatan personil, itu artinya
sebelum melakukan penempatan, si tenaga kerja ini perlu melakukan MCU atau medical check up, di mana hasilnya itu ada dua. Fit of the job, artinya orang ini bisa ditempatkan dimanapun. Yang kedua, fit with restriction, jadi dia kondisinya baik, tetapi hanya boleh ditempatkan di tempat kerja tertentu. Ini contohnya misalnya hasil MCU-nya dinyatakan bahwa dia memiliki penyakit asma, sedangkan dia bermaksud untuk bekerja di bagian produksi. Maka kalau hasilnya fit with restriction, si tenaga kerja tadi dia tidak boleh bekerja dengan mesin yang menghasilkan banyak debu. Dia hanya boleh di bagian unit produksi yang lain. Nah, seperti itu ya perbedaannya antara fit of the job dan fit with restriction. Pada klausul 6.3.2 dinyatakan bahwa penempatan pekerja itu harus berdasarkan kemampuan. Jadi biasanya kalau orang bekerja itu dia harus memiliki sertifikasi kompetensi tertentu. Misal dia mau ditempatkan di bagian forklift, maka dia harus memiliki lisensi yang berhubungan dengan forklift dan sebagainya. Contohnya seperti itu. Nah, untuk area terbatas, di sini dikatakan bahwa penjabaran dari klausul tersebut untuk 6.4.1, pengurus melakukan penilaian resiko untuk mengetahui daerah yang perlu izin masuk, kemudian ada rambu dan daftar area yang perlu izin masuk, kemudian juga harus tersedia loto. Contohnya ini. Dan pada 6.4.3 dinyatakan bahwa ada fasilitas dan layanan yang sesuai dengan resiko. Jadi misalnya di tempat kerja tersebut berhubungan dengan zat kimia dan beresiko terhadap mata, maka perlu ada wash eyes di tempat itu. Terus juga rambu-rambu yang dipakai itu harus sesuai standar. Jadi seperti ini, kalau dia sudah ada standarisasinya, warnanya seperti ini, ukurannya seperti ini, kita harus sesuaikan. Jangan kita modifikasi menggunakan warna-warna yang lain.